Nadira pikir pengkhianatan terburuk datang dari suaminya, sampai ia tahu, pelakor itu adalah sahabat yang selalu ia peluk saat menangis. Tapi apa yang akan Nadira lakukan saat semua topeng mulai runtuh di hadapannya? Malam itu langit begitu muram. Bintang-bintang seperti enggan menampakkan diri, tertutup awan gelap yang menggantung berat di atas kota. Nadira duduk di tepi ranjang, memandangi pantulan dirinya di cermin dengan pandangan kosong. Matanya sembab. Bukan karena menangis, belum, setidaknya. Tapi ada sesuatu yang mengendap dalam hatinya. Sesuatu yang membuat dada sesak dan napas terasa menggantung. Telepon genggamnya tergeletak di meja samping tempat tidur, sunyi, dingin, seperti menantang untuk disentuh. Sudah beberapa malam terakhir ini Revan, suaminya, pulang lebih larut dari paesannya. Alasan yang ia berikan pun mulai terdengar, lelah. Rapat mendadak. Proyek genting. Klien penting dari luar kota. Semuanya terdengar seperti tempelan kata-kata yang dibuat hanya untuk menutupi sesuatu yang lain, dan Nadira? Ia mencoba percaya. Ia mencoba menjadi istri yang dewasa, pengertian, tidak posesif. Tapi hatinya bukan batu. Ia merasakan. Ia tahu, malam itu, suara kunci yang berputar di pintu terdengar lebih pelan dari biasanya. Seolah Revan tak ingin membangunkannya. Atau, tak ingin berurusan dengan pertanyaan. Nadira memejamkan mata pura-pura tidur, tapi telinganya waspada. Langkah kaki Revan pelan, ragu, lalu langsung menuju kamar mandi tanpa menoleh ke arahnya. Begitu air mulai mengalir, Nadira membuka matanya, ia duduk tegak, menatap pintu kamar mandi yang tertutup rapat, lalu menunduk, memandangi cincin kawinnya. Dulu, cincin itu disematkan dengan tangan gemetar dan mata berkaca-kaca. Sakereng? Rasanya dingin. Seperti logam tak bernyawa yang tak lagi menyimpan makna. Setelah beberapa menit, Revan keluar. Rambutnya masih basah, dan matanya tak berani menatapnya. "Kamu belum tidur?" tanyanya. Suaranya datar, Nadira mengangguk pelan. "Baru mau tidur." Jawabnya singkat, mereka saling diam. Tak ada pelukan. Tak ada kecupan di kening seperti dulu. Hanya udara dingin yang menggantung di antara mereka. Revan langsung membaringkan diri, memunggungi Nadira. Tak ada percakapan. Tak ada pertanyaan dari pihaknya soal bagaimana hari istrinya. Seolah mereka bukan pasangan, melainkan dua orang asing yang kebetulan berbagi kasur. Nadira menggigit bibir. "Ia menahan diri agar tidak berkata apa-apa malam ini." Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, kata-kata yang akan keluar dari mulutnya mungkin akan jadi bom waktu. Dan belum saatnya meledakkan semuanya. Belum sekarang, keesokan paginya, Nadira menyiapkan sarapan seperti biasa. Meletakkan 2 cangkir kopi di meja makan dan sepiring roti panggang. Tapi ia tahu, Revan tidak akan sempat duduk bersamanya. Seperti kemarin. Seperti minggu-minggu sebelumnya. Dan benar saja, Revan turun dengan tergesa-gesa, mengenakan kemeja biru yang belum pernah dipakainya sebelumnya. Wangi parfum baru menyelimuti tubuhnya. Nadira mencium aroma yang tak asing, tapi juga tak dikenalnya. Bukan aroma yang ia beli. Bukan pilihannya. "Kamu nggak sarapan dulu?" Nadira bertanya, masih mencoba menjaga nada suaranya. "Maaf, ada meeting pagi ini." "Aku buru-buru," jawab Revan tanpa menatap. Nadira hanya diam. Menatap punggung suaminya yang menjauh, lalu menghilang di balik pintu. Begitu suara mesin mobil menghilang, ia menunduk menatap kopi yang masih mengepul. Tangannya bergetar saat menyentuh cangkir. Hari itu Nadira menemui sahabat lamanya. Kela, mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang dulu sering mereka datangi saat masih kuliah. Kela tampak ceria seperti biasa. Senyumnya hangat, tawanya lepas. Dan Nadira ia mencoba ikut tersenyum, walau matanya tak bisa menyembunyikan kesedihan. "Kamu kenapa sih? Kayak lagi nyimpen sesuatu?" tanya Kela sambil menyeruput latenya. Nadira menarik napas dalam. Ia menatap sahabatnya, lalu berkata pelan, "Revan berubah, Ki. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, tapi dia bukan suami yang sama seperti dulu." Kela mengangkat alis, "Maksud kamu?" "Dia pulang makin malam, jarang ngomong, mulai jaga-jaga ponselnya. Dan tadi pagi, dia pakai parfum baru yang aku nggak pernah belikan." Kela terdiam sejenak. Wajahnya tampak tegang, tapi hanya sesaat. Kemudian ia meraih tangan Nadira dan menggenggamnya erat. "Kamu jangan mikir yang aneh-aneh dulu. Mungkin dia cuma lagi stres. Proyeknya banyak, kan? Cowok kadang emang gitu, kelihatan cuek, padahal dalam hati tetap sayang." Nadira tersenyum hambar. "Aku pengen percaya, tapi hati aku bilang ada yang gak beres." Kela menatapnya lekat-lekat. "Kalau gitu, cari tahu. Tapi jangan gegabah."
Jangan sampai kamu nyakitin diri sendiri karena asumsi. Saran itu terdengar bijak. Tapi dalam hati kecil Nadira, ada suara yang berbisik. Kadang bukan asumsi yang menyakitkan, tapi kebenaran yang terlalu telanjang. Malam kembali datang. Nadira sudah bersiap, ia telah mengunduh aplikasi penyadap yang dikirimkan oleh salah satu temannya yang bekerja di bagian keamanan siber. Ponsel Revan sudah pernah ia pegang diam-diam 2 malam lalu saat suaminya tertidur. Ia hanya butuh beberapa menit untuk menyisipkan aplikasi itu ke sistemnya. Kini, layar ponselnya menampilkan notifikasi, ada panggilan yang masuk ke ponsel Revan. Nama yang muncul hanya tertulis, L. Nadira menatap huruf itu lama sekali. Ada suara dalam dadanya yang berteriak agar ia tak membuka rekaman suara itu. Tapi jari-jarinya bergerak sendiri, klik, dan suara itu mengalir. Lambat, genit, dan bukan miliknya. Aku kangen kamu. Kamu kapan bisa nginep lagi kayak kemarin? Jantung Nadira nyaris berhenti berdetak, tangannya gemetar hebat, tubuhnya panas, bukan karena api, tapi karena luka yang dibakar oleh suara wanita itu. Wanita yang terdengar terlalu akrab, terlalu nyaman. Terlalu. Milik air matanya jatuh, satu demi satu, tapi tak ada isak tangis. Hanya diam yang pekat, dan tatapan mata yang mulai membeku. Di dalam diam itu, sesuatu tumbuh dalam hati Nadira, bukan hanya luka, bukan hanya kecewa, tapi tekad. Ia tidak akan menangis di hadapan Revan. Ia tidak akan jadi korban. Tidak akan menyerahkan dirinya untuk dikasihani. Bila rumah ini harus roboh, maka ia akan jadi badai yang merobohkannya. Dan dari puing-puing itulah, ia akan bangkit, lebih kuat, lebih tajam, lebih tak termaafkan. Hujan turun perlahan siang itu. Jatuhnya rintik-rintik air di kaca jendela seperti melukis garis-garis kabur yang menggambarkan isi hati Nadira. Retak, tapi belum hancur sepenuhnya. Ia duduk di ruang kerja pribadinya, memeluk kedua lutut dan memandangi layar laptop yang menyala, namun kosong. Tumpukan kertas di meja, agenda yang biasanya tertata rapi, kini berantakan, seperti pikirannya. Sudah berjam-jam lamanya ia hanya duduk diam. Suara rekaman panggilan telepon semalam masih terngiang di telinganya. Suara perempuan itu. Nada manjanya. Tawa kecil yang membuat bulu kuduk Nadira berdiri, bukan karena takut, tapi karena jijik. Aku kangen kamu. Kamu kapan bisa nginep lagi kayak kemarin? Kalimat itu merayap naik seperti api, membakar lambat-lambat dari perut hingga ke dada. Panas, petty, membuat matanya merah bukan karena menangis, tapi karena amarah yang ia telan sejak malam itu. Revan sudah selingkuh. Fakta itu kini bukan lagi dugaan, bukan pula firasat. Ini nyata. Terbukti. Terdengar jelas, dan rasanya seperti sembilu yang diseret-seret dalam jiwanya. Tapi anehnya, Nadira tidak lagi ingin menangis. Bukan karena ia baik-baik saja, tapi karena ada sesuatu dalam dirinya yang mulai berubah. Sesuatu yang membuatnya tak ingin hanya duduk diam dan menerima semua penghinaan ini. Ia menoleh pelan, memandangi bingkai foto pernikahannya di atas rak. Gambar itu tampak begitu indah. Ia mengenakan kebaya putih, tersenyum manis di samping Revan yang tampak begitu gagah. Tapi kini, senyum di foto itu tampak seperti lelucon. Cinta dalam bingkai itu telemati. Bahkan mungkin tidak pernah benar-benar hidup, beberapa hari berlalu dalam kehampaan. Revan masih bersikap biasa. Ia pulang malam, sarapan seadanya, lalu pergi lagi tanpa pernah bertanya tentang Nadira. Seolah hubungan mereka hanya sekadar formalitas. Seperti dua boneka yang tinggal di rumah yang sama namun tak memiliki nyawa, dan Nadira? Ia tak lagi mencoba bertanya. Ia mengamati, mencatat, dan menyusun rencana. Ia mulai mengunjungi kantor hukum milik temannya secara diam-diam. Mengkonsultasikan hal-hal yang selama ini hanya terpikir samar dalam benaknya, pengalihan aset, pencabutan kuasa bersama, hingga kemungkinan memblokir rekening gabungan yang mereka miliki. Aku ingin tahu caranya, mengambil alih semuanya. Ucap Nadira, suaranya datar saat duduk di ruang konsultasi. Temannya, Dita, menatapnya tajam. Kamu yakin? Aku nggak mau menunggu sampai aku jadi istri yang dibuang dengan tangan kosong, jawab Nadira tanpa ragu. Dita mengangguk perlahan. Ia tahu Nadira bukan tipe yang mudah menyerah, tapi juga bukan tipe yang sembarangan melawan. Bila wanita itu sudah sampai di titik ini, berarti lukanya sudah terlalu dalam. Sore itu, setelah dari kantor hukum, Nadira menghubungi Kela. Aku butuh ketemu sekarang, ucapnya singkat lewat telepon. Kela yang semula terdengar riang, mendadak canggung. Sekarang? Sebentar ya, aku coba atur. Nadira mengernyit. Nada suara Kela terdengar aneh, tak seperti biasanya.
tapi ia abaikan. Ia tak ingin menghakimi sebelum waktunya. Mereka bertemu di tempat biasa, sebuah taman kota yang tenang, dengan bangku-bangku kayu yang menghadap kolam kecil. Nadira mengenakan coat panjang, rambutnya diikat seadanya. Wajahnya pucat tapi dingin kelah. Datang tergesa, wajahnya seperti menyimpan sesuatu. Namun ia mencoba bersikap biasa. Kenapa? Kamu kelihatan lelah banget. Nadira menatapnya lurus. Aku tahu Revan selingkuh. Kayla membeku. Senyumnya runtuh seketika, dan aku nggak butuh simpati, lanjut Nadira, aku cuma butuh seseorang buat dengerin aku saat ini. Aku nggak mau nangis. Aku cuma butuh strategi. Kela menunduk, lalu menarik napas panjang. Ya Tuhan, Dir, kamu yakin? Ada bukti. Suaranya jelas. Dia nginep di luar, dengan wanita lain. Dan, aku akan pastikan dia kehilangan semuanya. Kela menatap Nadira lama. Matanya berkaca, entah karena sedih atau takut. Tapi ia tetap memegang tangan sahabatnya. Aku di sini buat kamu, katanya lirih. Aku tahu kamu kuat. Kamu pantas dapat lebih baik dari dia. Ucapan itu terdengar tulus. Terlalu tulus, mungkin, tapi Nadira tak menyadari, tatapan mata Kela menyimpan kegelisahan yang berbeda. Sesuatu yang tidak bisa diungkapkan. Sesuatu yang kelak akan mengguncang segalanya. Malam itu Nadira mulai menyusun dokumen-dokumen penting. Surat kuasa, dokumen pernikahan, akta saham, dan berbagai informasi tentang rekening mereka yang selama ini ia biarkan Revan kelola. Ia menyadari satu hal, selama ini, ia terlalu percaya. Terlalu menyerahkan segalanya atas nama cinta. Ia membiarkan Revan menjadi kepala keluarga secara penuh, tanpa pernah mengecek rincian keuangan mereka, dan sekarang, ia merasa seperti membuka mata di tengah gelap, di saat kebanyakan wanita lain mungkin akan menggugat cerai dan menangis sepanjang hari. Nadira memilih jalur lain. Ia ingin menjatuhkan Revan dari tempat tertinggi, dari singgasananya yang dibangun dari kepercayaan yang dikhianati. Ia tak ingin sekadar pergi. Ia ingin Revan merasa kehilangan segalanya. Seperti yang ia rasakan sekarang, suatu malam, Revan pulang lebih awal dari biasanya. Nadira menyambutnya dengan sikap yang tak biasa, dingin, tenang, dan penuh perhitungan. Ia menawari makan malam, berbasa-basi seal attack tahu apa. Revan tampak heran, tapi juga lega. Mungkin ia mengira badai telah berlalu. Malam itu, saat Revan tertidur, Nadira kembali memeriksa ponselnya. Ada pesan baru dari wanita itu. Besok, kita ketemu ya. Aku udah gak sabar. Kita harus segera lepas dari semua ini. Nadira membaca kalimat itu berulang-ulang. Kata, kita, terasa seperti pisau yang menusuk berkali-kali. Dan, lepas dari semua ini? Apakah maksudnya Revan akan menceraikannya? Mulut Nadira menegang, tangannya meremas selimut, sementara matanya terbuka lebar dalam kegelapan kamar. Malam itu ia tak tidur. Ia menatap langit-langit, mendengarkan deru napas suaminya yang tertidur pulas di sebelahnya, pria yang diam-diam menguburnya hidup-hidup. Pagi berikutnya, Nadira pergi ke bank, dengan dokumen kuasa dan pendamping hukum. Ia berhasil mengalihkan semua akses atas rekening gabungan ke dalam otoritas tunggal miliknya. Ia mencabut izin transaksi Revan, memindahkan sebagian dana ke rekening cadangan yang sudah ia siapkan jauh-jauh hari. Langkah-langkahnya rapi, penuh perhitungan, dan ketika semua proses selesai, Nadira duduk di dalam mobilnya dan memejamkan mata, bukan untuk beristirahat, tapi untuk merasakan sedikit kepuasan. Baru babak pertama, pikirnya, belum selesai, belum cukup, tapi ini adalah awal dari akhir. Saat sore menjelang, Revan mengirim pesan singkat, sayang, aku mau pakai kartu yang biasa. Kenapa ditolak? Ada masalah ya? Nadira hanya menatap layar ponselnya lama, lalu mematikan notifikasi. Ia tak ingin menjawab, karena jawaban itu akan datang sendiri. Dalam bentuk kehancuran yang selama ini Revan sendiri bangun dengan tangannya, dan Nadira akan berdiri di tengah reruntuhan itu, bukan sebagai korban, tapi sebagai pengadil. Pagi itu Nadira berdiri di depan cermin besar di kamar tidurnya. Ia mengenakan blus putih bersih dan celana panjang abu-abu yang rapi. Rambutnya disisir rapi ke belakang, dan wajahnya dipulas tipis. Sekilas, ia tampak seperti perempuan biasa, yang hendak berangkat ke pertemuan bisnis. Tapi di balik tatapan matanya yang dingin, ada api yang menyala, terus membesar, membakar sisa-sisa kasih yang dulu ia pelihara dengan sepenuh jiwa. Hari ini bukan hari biasa, hari ini, Nadira akan memastikan. Semua teka-teki yang selama ini membebani pikirannya menemukan ujung. Tak ada lagi ruang untuk ragu. Tak ada lagi waktu untuk percaya. Ia ingin semua kebenaran terbuka. Telanjang, tanpa topeng,
ia sudah tak ingin menebak-nebak siapa wanita itu. Ia ingin tahu dengan pasti, siapa wajah di balik suara menggoda yang ia dengar dari rekaman. Siapa perempuan yang tega merusak rumah tangganya dari balik bayang-bayang, dan untuk itu, Nadira telah mempersiapkan langkah selanjutnya. Siang itu, Nadira duduk di ruang pengawas sebuah hotel bintang 4 di pusat kota. Ia tidak datang sendirian. Seorang kenalannya, Andra, manajer keamanan hotel, membantunya mengakses rekaman CCTV dari malam yang mencurigakan. Dengan menyebutkan tanggal, jam, dan lokasi transaksi kartu kredit Revan, ia memintanya memeriksa siapa yang bersama suaminya malam itu. Andra, tolong bantu aku. Aku hanya ingin tahu siapa yang sebenarnya dia bawa malam itu, ucap Nadira pelan. Andra, yang sudah lama mengenalnya, menatap dengan iba. Ia mengangguk tanpa banyak bertanya, lalu memutar rekaman sesuai permintaan, dan di layar monitor itulah, Nadira melihatnya, Revan berjalan memasuki lobi hotel dengan seorang wanita. Tubuh wanita itu ramping, tinggi, mengenakan gaun hitam elegan dan heels berkilau. Wajahnya tampak dari samping. Ia menggamit lengan Revan erat, dan mereka tertawa bersama. Nadira menegakkan tubuh, bisa dekatkan gambarnya? Tanyanya pelan. Andra menekan beberapa tombol, memperbesar sudut pandang dari kamera berikutnya, yang menangkap mereka di depan lift. Dan di sana, wajah wanita itu mulai tampak lebih jelas. Rambut panjang bergelombang, dagu runcing, senyum tipis. Dengan lesung pipi khas, Nadira menegang. Dunia terasa seperti berhenti berputar. Tangannya mencengkeram pinggiran kursi dengan kuat. Lidahnya keluh. Matanya menatap layar tanpa berkedip. Wajah itu, bukan wajah asing, itu wajah yang sangat dikenalnya, itu wajah. Kela, seluruh tubuh Nadira terasa seperti dilanda badai. Kepalanya berdenyut, lambungnya melilit, dan tenggorokannya kering. Ia berdiri tiba-tiba, membuat kursi bergeser kasar ke belakang. Andra menatapnya khawatir. Kamu oke? Nadira tak menjawab. Ia hanya mengangguk. Mencoba menenangkan diri, padahal jiwanya bergemuruh. Ia keluar dari ruangan itu dengan langkah cepat, mencoba mengatur napas yang tersengal. Di dalam parkiran, ia bersandar di pintu mobilnya, memejamkan mata, dan membiarkan tangis itu keluar. Akhirnya, tangis yang tertahan selama berhari-hari, tangis yang bukan hanya karena Revan, tapi karena Kela, sahabatnya. Orang yang ia percaya, ia peluk saat ia merasa hancur. Orang yang dulu duduk di sampingnya saat ia patah hati, saat ia kehilangan bayi pertamanya, saat ibunya wafat. Semua kenangan itu seperti menikam balik dadanya, seluruh isi hati Nadira seakan koyak habis. Kela, nama itu kini berubah menjadi luka paling dalam. Nadira tak langsung pulang. Ia menyetir tanpa tujuan, membiarkan pikirannya berlarian liar. Setiap momen bersama Kela kini berubah menjadi potongan memori yang menyesakkan. Ia teringat betapa Kela selalu tahu jadwal Revan, selalu tahu kapan mereka bertengkar, bahkan selalu tahu cara menenangkannya dengan tepat. Sekarang semuanya masuk akal, mereka bukan hanya dekat, mereka merancang pengkhianatan ini bersamaan, dan Nadira, ia telah memberi keduanya seluruh kepercayaannya, tanpa ragu, tanpa syarat, tangannya mengusap wajah, menahan muntah yang hampir keluar dari mulutnya. Ia merasa seperti dipermalukan oleh hidup itu sendiri. Malam menjelang, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Revan belum pulang, dan Nadira tak berniat menunggunya dengan penuh rindu. Ia kini tahu apa yang suaminya kejar di luar sana. Dan malam ini ia akan bersiap menyambutnya, dengan wajah lain. Wajah dingin yang tak lagi punya air mata. Saat Revan akhirnya tiba, ia tampak lelah seperti biasa. Mengenakan jas abu-abu yang rapi, dan tas kerja di tangan kanan. Nadira duduk di sofa ruang tengah, mengenakan daster lembut dan rambut yang digelung. Wajahnya tenang, bahkan terlalu tenang. Revan menoleh ke arahnya. Kamu belum tidur? Belum, jawab Nadira pendek. Revan membuka sepatu dan mengganti pakaiannya sebelum menyusul ke ruang tengah. Ia duduk di seberang Nadira, menatapnya sambil mengusap lehernya. Kamu kenapa? Mukamu pucat. Nadira menatap lurus. Kita perlu bicara. Revan menegang. Bicara soal apa? Nadira berdiri, mengambil sebuah amplop dari meja, lalu melemparkannya ke hadapan Revan. Revan membuka perlahan. Di dalamnya ada cetakan tangkapan layar CCTV, bukti transaksi, dan rekaman suara dari ponselnya. Satu persatu, ia baca. Aye Dengga. Dan wajahnya memucat. Ia tak sempat bicara. Nadira lebih dulu berdiri, memandangnya dengan sorot mata yang tak lagi sama. Kamu bukan hanya mengkhianati aku, Van. Kamu membunuh aku pelan-pelan. Dan kamu lakukan itu bersama sahabatku sendiri. Revan berdiri dengan panik.
Nadira, aku bisa jelaskan, terlambat. Suara Nadira tegas. Aku sudah ambil semua yang selama ini kamu banggakan. Aset, rekening, properti. Aku tahu semua titik lemah kamu. Dan mulai hari ini, kamu cuma akan lihat punggungku. Revan mendekat, mencoba meraih tangannya. Tapi Nadira mundur, seolah sentuhan itu menjijikkan. Kenapa, Van? Suaranya bergetar. Apa aku terlalu mencintaimu? Apa aku terlalu percaya? Revan tertundak. Tak bisa menjawab, jangan jawab. Karena semua jawabanmu sudah kubaca dari kebohongan yang kamu peluk setiap malam. Nadira berbalik, melangkah menuju kamar. Revan tetap berdiri di tempat, terdiam. Kaku malam itu, Roma Marika senyap, tapi di dalam hati Nadira, perang telah dimulai, dan ia bersumpah, ia tak akan kalah. Langit tampak gelap meski mentari belum sepenuhnya tenggelam. Awan-awan kelabu menggulung pelan, menciptakan bayang-bayang panjang di sepanjang jendela rumah Nadira. Tapi dibanding kelam di luar sana, gelap di dalam hatinya jauh lebih pekat, seperti lubang tanpa dasar, tempat semua kepercayaan, cinta, dan kesetiaan jatuh dan tak pernah kembali. Sejak konfrontasi malam itu, Nadira dan Revan hidup dalam dua dunia yang tak lagi bersinggungan. Mereka masih tinggal di atap yang sama, namun tanpa sapaan, tanpa sentuhan, bahkan tanpa pandangan. Seolah ada tembok tak kasat mata yang membentang di antara mereka, tebal, dingin, tak bisa dihancurkan dengan kata-kata. Nadira tak lagi ingin tahu kemana Revan pergi, pukul berapa dia pulang, atau siapa yang kini mengangkat teleponnya dengan suara manja. Ia sudah tahu semuanya. Ia sudah melihat semuanya. Kini, yang ada di pikirannya bukan lagi kesedihan, yang tersisa hanyalah rencana. Beberapa hari setelah pengalihan rekening dan pengumpulan bukti, Nadira mulai membuka satu persatu jejak yang dulu ia abaikan. Ia mulai menyisir aliran keuangan perusahaan yang sebagian sahamnya atas nama bersama, namun dikendalikan penuh oleh Revan. Ia menelusuri pengeluaran tak wajar, tabungan tersembunyi, bahkan transaksi dalam jumlah besar ke rekening-rekening pribadi yang tidak terdaftar secara resmi, dan ia menemukan sesuatu. Salah satu transfer rutin Revan selama beberapa bulan terakhir tercatat atas nama seorang perempuan, bukan Kela. Nama yang tak tercantum dalam lingkaran sosial mereka, namun jumlah uangnya tak masuk akal. Nadira tak gegabah, ia mengirim dokumen itu ke Dita, pengacaranya, untuk dianalisis. Ia tahu permainan ini lebih besar dari sekadar perselingkuhan. Mungkin Revan telah mempersiapkan pelarian. Mungkin ia mencoba mengamankan aset di luar jangkauan hukum. Tapi Nadira, jauh lebih cepat, kalau benar dugaan kita, dia sedang menyembunyikan dana untuk memulai hidup baru, ucap Dita saat bertemu Nadira di sebuah restoran tersembunyi di tengah kota. Dengan Kela, tanya Nadira pelan. Dita mengangkat bahu. Mungkin. Atau, bisa jadi Kela hanya boneka dalam rencana yang lebih luas. Boneka atau tidak, dia tetap pengkhianat, gumam Nadira, menggenggam gelas di hadapannya. Sekarang kita punya dua opsi, lanjut Dita. Pertama, kamu gugat dan tuntut balik semua aset yang tersisa. Kedua, kamu ambil jalur tenang dan rebut satu persatu dengan strategi. Nadira menatap jauh keluar jendela. Hujan mulai turun, membasahi kaca. Aku akan ambil opsi kedua, ucapnya mantap. Tapi aku tidak hanya ingin harta. Aku ingin nama baiknya hancur. Aku ingin semua orang tahu siapa dia sebenarnya. Dita mengangguk. Ia tahu, Nadira bukan wanita yang akan puas hanya dengan uang. Ia wanita yang ingin keadilan. Dan kadang, keadilan menyakitkan. Di rumah, Revan mulai menyadari ada sesuatu yang salah. Telepon bisnisnya tak lagi nyambung dengan mitra lama. Beberapa klien tiba-tiba membatalkan kerjasama. Aksesnya ke beberapa aset digital perusahaan dicabut tanpa pemberitahuan. Ia mencoba mencari tahu, namun tak berhasil. Bahkan beberapa staf yang dulu loyal kini berpihak pada Nadira. Perlahan-lahan, kekuasaan yang dulu ia banggakan mulai menguap satu persatu. Ia mencoba berbicara dengan Nadira, tapi wanita itu tak pernah memberinya celah. Ia hanya menjawab singkat, tanpa emosi, kalau kamu butuh bantuan, hubungi pengacara. Ujar Nadira suatu malam, tanpa menoleh sedikit pun dari buku yang ia baca. Revan terdiam. Dadanya panas, tapi bukan karena cinta, melainkan karena merasa dikalahkan. Ia tahu, Nadira bukan lagi wanita yang dulu. Di saat Revan sibuk menyelamatkan dirinya, Nadira menyusun langkah berikutnya. Ia menemui dua sahabat lamanya, Intan dan Tira, yang bekerja di bidang media dan sosial bisnis. Dengan koneksi mereka, Nadira mulai membangun personal branding baru sebagai wanita mandiri dan pebisnis sukses. Ia membagikan kisah hidupnya, tentu tanpa menyebut nama,
tentang bagaimana bangkit dari pengkhianatan dan kembali membangun kekuatan. Dari luka terdalam. Postingannya viral. Banyak perempuan lain yang merasa terwakili. Nadira tak hanya mendapatkan simpati, tapi juga dukungan besar dari berbagai komunitas. Usahanya tumbuh cepat. Ia membangun bisnis fashion dengan nama baru, memanfaatkan kekuatan jejaring dan cerita personal yang menginspirasi. Dalam waktu singkat, media mulai meliputnya. Dan Raven? Ia hanya bisa melihat dari jauh, menonton mantan istrinya naik, sementara ia sendiri jatuh tanpa bisa menghentikannya. Namun di balik semua keberhasilan itu, ada satu hal yang masih menusuk. Nadira setiap malam, Kayla.ia bilang menghadapi wanita itu sakra langsung. Belum mengucap satu pun kata sejak rekaman itu terbongkar. Dan itu bukan karena takut. Tapi karena luka dari pengkhianatan seorang sahabat jauh lebih sulit disembuhkan dibanding luka dari suami yang berkhianat. Nadira mengingat semua kenangan mereka, dari masa kuliah, pernikahan, hingga saat mereka tertawa bersama di ruang tamu. Semuanya kini terasa palsu. Setiap pelukan Kela, setiap kalimat, "Aku selalu ada buat kamu," semua itu berubah menjadi duri yang menusuk dari dalam. Suatu malam, Nadira menerima pesan tak terduga di ponselnya. "Kela, dear, aku mohon, izinkan aku bicara. Sekali saja. Aku tahu aku salah. Tapi aku butuh kamu dengar penjelasanku." Nadira menatap pesan itu lama sekali. Tangannya gemetar. Tapi bukan karena rindu. Bukan karena kasihan, melainkan karena amarah yang selama ini ditahan, nyaris meledak. Ia tidak membalas. Tidak malam itu, karena dalam pikirannya, belum saatnya Kela bicara. Belum saatnya ia diberi kesempatan untuk membela diri. Belum. Sampai Nadira siap menjadi hakim di hadapan mereka berdua, dan hari itu akan datang, tak lama lagi. Sementara itu, Revan mendapati satu kejutan lain. Semua kartu kreditnya ditolak. Rekening pribadi yang ia simpan rahasia diblokir karena penyalahgunaan identitas. Bahkan satu aset properti yang selama ini ia rahasiakan, kini atas nama Nadira. Ia panik. Ia marah, namun ketika ia berusaha menghubungi bank dan bertanya, petugas hanya menjawab, "Istri sah Anda telah melakukan permintaan pengalihan otorisasi atas kuasa yang sah secara hukum." Revan tak bisa berkata-kata. Ia meremas rambutnya, menahan makian yang hampir keluar, dan saat itu, ia sadar, Nadira bukan hanya ingin pergi, ia ingin menghabisinya. Malam itu, Nadira duduk di balkon rumah sambil menyesap teh hangat. Di depannya, layar laptop terbuka menampilkan proposal bisnis baru yang akan segera ia luncurkan. Dari kejauhan, terdengar petir bergemuruh, namun di dalam dadanya, tak ada lagi ketakutan, yang ada hanya keyakinan bahwa ini baru permulaan, karena luka bukan untuk dikubur, luka harus dibalas, dengan kehancuran yang setimpal. Angin malam meniup tirai jendela kamar Nadira, membawa aroma hujan yang belum turun. Kota terlelap dalam sunyi, tapi di dalam hati Nadira, badai sedang berkecamuk. Kali ini, bukan sekedar gejala emosi atau amarah yang membara. Ini adalah momen puncak. Titik di mana semua luka, rencana, dan rasa dikhianati berubah menjadi langkah terakhir untuk menjatuhkan orang-orang yang telah menanam duri dalam hidupnya. Sudah cukup, sudah terlalu banyak air mata, terlalu lama diam, dan terlalu dalam luka yang mereka goreskan. Kini, Nadira tidak lagi ingin menunggu. Malam itu, ia duduk di depan laptopnya. Jari-jarinya menari lincah di atas keyboard, membuka satu persatu file yang telah ia susun selama berminggu-minggu. Bukti aliran dana mencurigakan atas nama Revan. Data penggelapan pajak dari perusahaan bersama, dan rekaman suara Kela yang ia dapat dari aplikasi sadap yang ia pasang diam-diam saat sahabatnya lengah. Semua tersusun rapi. Ia tahu, ini bukan hanya permainan rumah tangga. Ini sudah menyentuh ranah hukum. Dan ia akan serahkan semuanya ke pihak yang berwenang. Tapi tidak dulu, belum, karena sebelum hukum bicara, Nadira ingin Revan dan Kela merasakan runtuhnya dunia, dengan tangan mereka sendiri. Keesokan paginya, Nadira berdiri tegak di depan cermin. Ia mengenakan blazer hitam dan rok pensil senada, dengan riasan wajah yang tegas namun elegan. Kali ini ia tidak ingin tampil sebagai istri yang tersakiti. Ia ingin menjadi bayangan yang menghantui masa depan. Orang-orang yang telah mengkhianatinya. Ia melangkah keluar rumah tanpa sepatah kata pun pada Revan yang masih tertidur di kamar. Mobilnya melaju pelan menuju lokasi yang sudah lama ia nantikan, sebuah restoran mewah yang selama ini jadi tempat makan siang pilihan para pebisnis papan atas. Tapi hari ini, bukan untuk urusan bisnis. Ia akan bertemu Kela, pertemuan yang sudah lama ia tunda. Pertemuan yang akan menjadi saksi apakah Kela masih punya wajah untuk meminta maaf,
atau hanya sekadar mencari pembenaran. Kela datang mengenakan dress coklat muda, wajahnya tampak lelah namun tetap cantik. Tatapannya ragu, dan langkahnya seperti mengukur setiap inci lantai. Nadira hanya diam, duduk dengan punggung tegak dan tatapan menusuk. "Terima kasih udah datang," ucap Kela pelan, seperti bisikan. "Langsung saja," balas Nadira tanpa basa-basi. "Kamu tidur dengan suamiku." "Sudah jelas. Aku cuma ingin tahu sejak kapan?" Kela menunduk. Jemarinya saling mengait satu sama lain. Ia menahan air mata, tapi Nadira tak peduli. Ia tidak datang untuk drama. Ia datang untuk kebenaran. "Waktu kamu dan Revan sempat pisah. Sebentar dulu, aku salah. Aku lemah. Aku pikir cuma sesaat, tapi ternyata berkembang," gumam Kela lirih. Nadira mengangguk pelan. "Dan kamu tetap pura-pura jadi sahabatku?" Kela menggigit bibir. Aku takut kehilangan kamu. Tapi aku juga nggak bisa lepas dari dia. Jadi kamu pilih berkhianat. "Dear, aku mencintai dia. Tapi aku juga mencintai persahabatan kita." Mendengar itu, Nadira nyaris tertawa. Bukan karena lucu. Tapi karena itu kalimat paling munafik yang pernah ia dengar. "Kamu pikir aku masih peduli dengan alasanmu? Aku bukan datang ke sini untuk mendengarkan penyesalan palsu. Aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Dan untuk memberitahumu, permainan ini sudah selesai." Kela terdiam. Wajahnya pucat. Nadira berdiri, mengeluarkan ponsel dari tas, dan memperlihatkan rekaman suara percakapan mereka saat Revan menginap di apartemen Kela, rekaman yang jelas menyebut nama, tanggal, bahkan pengakuan cinta yang tak bisa dibantah. "Kalau aku kirim ini ke istri klien Revan, atau ke media, kira-kira kamu masih bisa berdiri hari ini?" tanya Nadira tajam. Kela terperanjat. "Kamu nggak mungkin, aku bisa. Tapi aku belum akan melakukannya. Karena aku lebih ingin kamu merasa takut. Setiap kali kamu buka ponselmu, kamu akan bertanya-tanya, apakah hari ini semua orang tahu siapa kamu sebenarnya?" Kela meneteskan air mata. Tapi Nadira tak tergerak sedikit pun. "Aku nggak akan balas kamu dengan cara murahan. Aku akan biarkan dunia yang menghukummu." Pelan dan menyikitkan. Tanpa menunggu jawaban, Nadira melangkah pergi. Tak menoleh sedikit pun. Sementara itu, di tempat lain, Revan mendapat kabar yang mengguncang. Kontrak utama perusahaannya dicabut. Sepihak. Reputasinya tercoreng karena rumor soal penggelapan dana perusahaan. Mitra bisnisnya mulai menarik diri satu persatu. Bahkan nama perusahaannya masuk dalam daftar audit pajak mendadak. Semua itu terjadi dalam kurun waktu yang sangat singkat. Ia marah. Frustrasi. Dan pada akhirnya, curiga. Ia kembali ke rumah lebih cepat malam itu, mendapati Nadira sedang duduk di ruang kerja, memeriksa laporan bulanan usaha barunya. "Ini ulah kamu?" Revan langsung menuduh tanpa basa-basi. Nadira menutup laptopnya dengan tenang. "Yula? Maksudmu, kebenaran yang akhirnya terbuka. Jangan pura-pura susi, dir. Kamu menghancurkan semuanya." Nadira berdiri. Matanya menatap tajam. "Aku menghancurkan? Kamu yang tidur dengan sahabatku sendiri. Kamu yang membunuh pernikahan ini." "Aku hanya membersihkan puing-puingnya." Revan mencengkeram meja, wajahnya merah padam. "Aku bisa tuntut kamu." "Tuntut? Silakan," ucap Nadira datar. "Tapi sebelum kamu mulai, pastikan dulu kamu bersih. Karena aku punya bukti penggelapan, penipuan, dan semua kebusukan kamu. Sekali kamu sentuh aku pastikan, kamu akan tidur di balik jeruji." Revan terdiam, kali ini, bukan karena takut. Tapi karena ia tahu, Nadira tidak main-main, dan di detik itu, ia sadar, ia bukan lagi melawan seorang istri, ia sedang melawan wanita yang pernah ia remehkan. Dan kini menguasai semuanya. Malam itu, Nadira menatap langit dari balkon rumahnya. Bintang-bintang mulai terlihat. Angin sejuk menerpa wajahnya. Di tangannya, secangkir teh hangat yang belum sempat ia seruput. Ia menutup mata sejenak, menghela napas. Ia tidak menangis. Tidak merasa lega. Tidak juga merasa puas, karena luka sebesar ini tak bisa sembuh dalam semalam. Tapi malam ini, ia berdiri lebih kuat, dan dunia yang dulu ia biarkan menginjaknya, kini ada di bawah kakinya. Malam yang begitu tenang justru menyesakkan dada Revan. Dulu, ia terbiasa menertawakan para lelaki yang mengeluh tentang istri mereka yang kuat kepala. Ia merasa dirinya cukup cerdas untuk bisa mengatur dua dunia, rumah dan pelakor. Tapi sekarang, dunia yang dulu ia kendalikan dengan mudah kini terasa seperti pasir hisap. Semakin ia melawan, semakin ia tenggelam. Revan duduk di dalam mobil yang terparkir di pelataran apartemen Kela. Tangan kirinya menggenggam botol air mineral, namun
Tak ia minum. Tangannya yang lain sibuk men-scroll ponselnya, membaca berita-berita yang menohok wajahnya tanpa ampun. Namanya mulai muncul di beberapa portal berita lokal. Pengusaha muda Revante diperiksa karena dugaan penggelapan dana klien korporat. Dugaan konflik kepentingan antara pelaku dan pihak internal perusahaan menyebabkan kerugian besar. Sumber anonim menyebutkan, istri sah pelaku menjadi korban dalam skandal pribadi yang meluas ke ranah bisnis. Revan hampir melempar ponselnya keluar jendela. Tapi ia tahu, itu takkan mengubah apa pun. Kerusakan sudah terjadi. Kehancuran sudah menyebar. Dan pusat ledakan itu, siapa lagi kalau bukan Nadira di sisi lain, kelak tak kalah kacau. Sejak pertemuannya dengan Nadira, hidupnya seperti dihantui. Ia takut membuka ponsel. Takut membaca pesan baru. Takut setiap panggilan adalah seseorang yang sudah tahu semuanya. Bahkan tidur pun kini menjadi beban. Ia kehilangan klien, kehilangan rekan kerja, bahkan keluarganya mulai menjauh. Ibunya sempat menelpon dan bertanya pelan, "Apa benar kamu jadi perempuan itu?" Dan malam itu, kelak hanya bisa menangis sambil mematikan ponsel. Ia pikir Revan bisa jadi pelariannya. Tapi kenyataannya, laki-laki itu juga tak lebih baik. Egois, tak tahu malu. Bahkan kini, diam-diam mulai menyalahkannya atas semua ini. Kita harus bicara dengan Nadira. Minta dia berhenti. Ini udah gila, kata Revan saat mereka akhirnya bertemu. Kelak hanya menatapnya. Kamu pikir Nadira akan dengar? Revan menghela napas. Dia bikin Nadira yang dulu, Kayla tersenyum getir. Dan kamu baru sadar sekarang? Sementara itu, Nadira sibuk menyelesaikan laporan final untuk pengajuan proyek kemitraan usaha. Barunya, ia tak lagi menengok ke belakang. Ia sudah terlalu jauh untuk kembali. Fokusnya kini adalah ekspansi, konsolidasi, dan membangun nama baiknya dengan fondasi baru, bukan lagi sebagai istri Revan, tapi sebagai Nadira, pemilik penuh hidupnya sendiri. Namun, luka tak serta-merta hilang meski dunia mengaguminya. Setiap malam sebelum tidur, ia masih sempat bertanya dalam hati, kenapa kenapa sahabat yang ia percayai, yang pernah ia peluk saat kehilangan, justru jadi tangan yang menusuknya dari belakang? Namun ia tahu, pertanyaan itu tak butuh jawaban. Karena jawaban hanya akan menambah perih. Yang Nadira butuhkan bukan alasan, tapi titik akhir. Dan titik akhir itu sudah dekat. Beberapa hari kemudian, Revan mendatangi rumah mereka. Ia mengetuk pintu dengan wajah kusut dan mata merah. Nadira membuka pintu dengan tubuh tegak, mata yang tidak goyah sedikit pun. Ia tampak lebih kuat dari yang pernah Revan ingat. Aku cuma butuh 5 menit, ujar Revan pelan. Nadira menoleh ke arah jam dinding, lalu mengangguk. Silakan. Mereka duduk di ruang tamu. Take. Tak ada basa-basi. Hanya dua orang yang pernah saling mencintai, kini duduk di antara reruntuhan cinta yang mereka bangun bertahun-tahun. Dear, aku tahu aku salah, ucap Revan. Dan, aku nggak punya hak untuk minta maaf. Tapi aku datang bukan buat itu. Nadira menunggu. Tak menyela, aku kehilangan semuanya. Bisnis, mitra, kepercayaan orang-orang. Aku tahu kamu yang buka semua data itu. Aku hanya membuka yang kamu sembunyikan, jawab Nadira datar. Revan mengangguk. Aku bisa ke penjara karena ini. Nadira menatapnya lurus. Dan kamu pikir, kamu tidak pantas mendapatkannya? Revan terdiam. Tangannya menggenggam lutut. Aku bukan datang untuk minta kamu tarik semua laporanmu. Aku tahu, aku sudah keterlaluan. Tapi, aku minta satu hal. Nadira menaikkan alis, jangan libatkan anak-anak perusahaan lain. Mereka nggak salah. Mereka nggak tahu aku kotor. Kalau kamu mau aku hancur, silakan. Tapi jangan bawa semua orang ke dalam kehancuranku. Nadira menunduk sejenak. Lalu menatap Revan tajam. Dulu kamu menghancurkan aku, tanpa pikirkan apa pun. Sekarang kamu minta aku berhati besar. Revan menggeleng. Aku nggak minta dimaafkan. Aku cuma lelah. Nadira bangkit dari duduknya. Aku juga pernah lelah. Tapi kamu tetap menusukku saat aku jatuh. Dan sekarang kamu mau aku biarkan kamu bangkit dengan bersih? Revan berdiri. Menatapnya lama. Mata mereka bertemu, tapi tidak ada cinta di sana, tidak ada sisa, yang ada hanyalah pengakuan bahwa semuanya sudah benar-benar tamat. Keesokan harinya, Nadira menerima undangan makan malam dari sebuah perusahaan investasi besar. Mereka tertarik bekerja sama dengan usahanya. Nama Nadira kini bukan hanya mulai dikenal, tapi dihormati. Ia datang dengan gaun merah anggun, langkah mantap, dan kepala tegak. Namun saat ia duduk di ruang VIP restoran,
pandangannya menabrak satu wajah yang tak disangka-sangka. Kela, bersama dengan salah satu investor yang tak sengaja mengenalkannya sebagai konsultan eksternal baru, dunia seperti diam sejenak. Kela tampak kaku. Nadira hanya tersenyum pelan. Investor itu tak sadar ketegangan yang membeku di udara. Bukankah kalian saling kenal? Tanya si investor. Nadira mengangguk pelan, lalu menatap Kela dalam-dalam. Tentu, jawab Nadira sambil tersenyum tenang. Kami pernah sangat dekat. Kela tak bisa berkata-kata. Tubuhnya menegang. Tatapannya menghindar. Dan malam itu, ia makan tanpa rasa, tanpa suara. Setelah makan malam selesai dan para investor pamit, Nadira menghampiri Kela yang masih duduk terpaku. Seandainya kamu pikir aku akan membongkar segalanya malam ini, bisik Nadira lirih, tenang saja. Aku sudah melewati titik itu. Kela menatapnya dengan mata memerah, tapi kamu akan hidup dengan rasa takut itu. Selamanya. Dan Nadira pergi, meninggalkan Kela dengan perasaan yang tak akan bisa ditebus oleh maaf atau waktu. Langkah terakhir Nadira adalah mengirim berkas pengunduran dirinya dari perusahaan lama tempat ia dan Revan dulu bekerja sama. Ia ingin benar-benar bersih. Tak ingin lagi satu detik pun hidupnya berhubungan dengan orang-orang yang telah mencorengnya. Di dalam berkas itu, ia menulis satu kalimat di akhir, terima kasih telah menghancurkan aku. Tanpa itu, aku tak akan pernah lahir kembali. Pagi itu, matahari bersinar terik, seolah tak peduli pada kekacauan yang masih bersisa dalam hidup dua manusia yang saling menjatuhkan. Langit Sira, tetapi hari Revan dan Kela mendang. Sementara dunia luar terus bergerak, mereka berdua seperti dikepung oleh badai yang mereka ciptakan sendiri. Revan duduk di ruang tamu apartemennya, menatap layar ponsel yang menampilkan notifikasi tak berkesudahan, pemanggilan dari kantor pajak, pemberitahuan pembekuan aset, gugatan hukum dari klien besar, dan bahkan permintaan klarifikasi dari jurnalis ekonomi nasional. Berkali-kali ia menutup ponsel, berharap semuanya hanya mimpi buruk. Namun nyatanya, setiap kali ia membuka mata, realita menyambutnya dengan tamparan yang lebih keras dari sebelumnya. Kela berdiri di dapur, menyeduh kopi dengan tangan gemetar. Seminggu terakhir, ia tak keluar rumah. Dunia maya memburunya. Weekend. Kerja menjauh. Bahkan ayahnya menolak menjawab teleponnya sejak kabar perselingkuhan itu muncul ke permukaan melalui sumber anonim, yang ia tahu pasti berasal dari Nadira, bukan secara langsung. Tapi sangat cukup untuk menyulut kobaran api di tengah jerami gosip ibu kota. Revan, panggil Kela pelan. Sampai kapan kita bertahan begini? Revan tak menjawab. Ia hanya menatap jendela, matanya kosong. Wajahnya kusut, dagunya tak lagi terurus, tubuhnya seperti kehilangan daya. Kalau kamu pikir Nadira akan berhenti, kamu salah, lanjut Kela dengan suara putus asa. Dia nggak cuma mau menghancurkan kita, dia mau kita benar-benar hilang. Revan menoleh, matanya merah. Dan siapa yang memulainya, Ki? Kela terdiam. Kalau kamu nggak pernah bohong soal hubungan kita ke dia, kalau kamu nggak pernah pura-pura sahabatnya sambil tidur di ranjangku, mungkin ini semua nggak akan sejauh ini. Not a Revan Dingen. Dingin seperti es yang mencair perlahan, tapi tajam dan mematikan. Kela tertawa pahit. Jadi semua salahku? Semua salah kita. Balas Revan. Tapi kamu yang menusuk lebih dalam. Kela ingin membantah, tapi tak ada yang bisa ia ucapkan. Karena jauh di dasar hatinya, ia tahu Revan benar. Di tempat lain, Nadira menatap layar laptopnya yang menampilkan proposal investasi dari investor luar negeri. Usahanya berkembang pesat. Popularitasnya sebagai pengusaha perempuan tangguh membuat banyak pihak tertarik untuk bekerja sama. Namun meski kesuksesan mulai mengelilinginya, ada sesuatu yang masih menggantung di dalam hatinya, dendam, bukan lagi karena ingin membalas. Tapi karena belum selesai, karena luka sebesar itu tidak bisa sembuh hanya dengan kesuksesan, ia butuh satu hal lagi, penutup, dan saat itulah teleponnya berdering. Bu Nadira, kami ingin mengkonfirmasi kehadiran Anda dalam forum kepemimpinan perempuan. Anda diundang sebagai salah satu pembicara utama. Nadira tersenyum tipis. Tentu, saya akan datang. Tapi bukan itu yang menjadi fokusnya. Forum itu akan digelar di hotel yang sama, hotel tempat Revan dan Kela pernah menginap bersama. Hotel yang menyimpan rekaman awal dari kehancurannya. Ironi, tidak, itu penutup yang sempurna. Hari forum tiba. Nadira mengenakan gaun berwarna biru tua, sederhana namun elegan. Ia berdiri di atas panggung kecil, di depan puluhan mata yang menatapnya. Kegem. Ia berbicara tentang ketahanan. Tentang bagaimana seorang perempuan bisa bangkit, bahkan ketika dikhianati, dihancurkan, dan diremehkan. Tanpa menyebut nama, ia menceritakan kisahnya.
dan saya pernah berada di titik nol. Bukan hanya secara finansial, tapi secara emosional. Saya dikhianati, dicurangi, bahkan diludahi oleh orang-orang yang saya percayai sepenuh hati. Tapi hari ini, saya berdiri di sini bukan untuk meratap, melainkan untuk menjadi bukti bahwa perempuan bisa mengubah luka menjadi senjata. Tepuk tangan menggema. Nadira tersenyum, namun hatinya masih digelayuti satu pikiran, dan pikiran itu terjawab saat ia turun dari panggung. Seseorang berdiri di antara kerumunan. Seseorang yang membuat jantungnya terhenti sejenak. Ibunda Revan, wanita itu berdiri dengan tubuh kurus namun tegap. Wajahnya tua, namun sorot matanya tajam. Nadira mendekat, menjaga jarak, namun tetap sopan. Terima kasih sudah datang, Bu. Ibunda Revan menatap Nadira lama sekali, sebelum akhirnya mengangguk pelan. Kamu lebih kuat dari yang kupikir. Nadira mengangguk kecil. Saya belajar dari rasa sakit. Wanita itu menarik napas. Aku memang bodoh. Tapi aku lebih bodoh karena pernah membelamu saat kamu mulai berdiri. Nadira tersenyum dingin. Saya tak menentat siapa pun untuk membela saya. Saya hanya ingin mereka tahu siapa saya sebenarnya. Wanita itu menunduk. Saya tahu sekarang. Dan ia pergi, meninggalkan Nadira dengan campuran rasa lega dan getir, namun penutup yang sejati datang pada malam harinya. Saat Nadira membuka pesan masuk di akun media sosialnya, ia menemukan satu pesan baru. Kela, aku tahu aku nggak pantas bicara. APA pun. Tapi aku akan pergi. Dari kota ini. Dari semua ini. Aku cuma ingin kamu tahu, aku tidak bahagia. Dan aku tidak menang. Kamu menang, dear. Sepenuhnya. Dan kamu berhak atas semuanya. Nadira membaca pesan itu tanpa emosi. Ia tidak membalas, ia hanya menutup layar ponselnya dan memejamkan mata, bukan karena lelah, tapi karena akhirnya, ia benar-benar merasa selesai. Di tempat berbeda, Revan membuka email dari pengacaranya. Isi surat itu hanya satu kalimat pendek, istri Anda telah resmi mencabut semua kuasa hukum, tetapi gugatan penggelapan tetap berjalan. Bersiaplah menghadapi proses selanjutnya. Revan menyandarkan kepala ke sofa, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia menyadari ia bukan hanya kehilangan Nadira, ia kehilangan hidupnya sendiri. Malam itu, di balkon rumah barunya, Nadira duduk dengan secangkir teh dan angin yang tenang. Tak ada tangis, tak ada senyum lebar. Hanya rasa kosong yang perlahan mulai terisi oleh rasa damai. Ia menulis satu catatan di buku jurnalnya. Mereka yang mengira aku akan tumbang. Lupa bahwa api tak bisa dipadamkan oleh pengkhianatan. Api hanya butuh waktu untuk menyala lebih besar. Hujan turun tanpa suara. Tak deras, tapi cukup untuk menghapus jejak-jejak di jalanan yang basah. Udara malam itu dingin, menelusup sampai ke tulang. Di balik jendela kaca apartemen Revan yang mulai sepi, suara rintik hujan menjadi satu-satunya saksi bisu kejatuhannya. Ia duduk di lantai, bersandar pada dinding dengan laptop terbuka di depan. Berkas-berkas penyitaan mulai masuk ke tahap eksekusi. Rekening pribadinya resmi dibekukan. Beberapa aset yang sempat ia sembunyikan atas nama orang lain kini terungkap berkat penyelidikan lanjutan yang digerakkan oleh laporan Nadira ke pihak berwenang. Revan yang dulu berdiri tegak sebagai pengusaha sukses, kini hanya pria rapuh dengan sisa harga diri yang nyaris habis. Dan yang paling menyakitkan, bukan hancurnya kekayaan, tapi lenyapnya harga diri, ditelanjangi di depan publik, dijadikan bahan gosip oleh dunia yang dulu memujanya. Teleponnya berdering. Nama Kela tertera di layar. Revan menatapnya lama sebelum akhirnya mengangkat. Aku akan pergi dari kota ini. Suara Kela terdengar lemah, hampir tak terdengar. Revan mendesah pelan. Sendirian? Kela tertawa kecil, getir. Tentu. Bukankah akhirnya, aku cuma beban buatmu? Revan tak menjawab, mereka saling diam, tapi keduanya tahu, ini adalah akhir. Aku minta maaf, Revan. Bukan karena aku selingkuh. Tapi karena aku ikut menyeretmu jatuh dengan cara yang bahkan aku sendiri tak mengerti kenapa aku tega. Revan memejamkan mata. Hatinya tak lagi marah. Ia hanya lelah. Terlalu lelah untuk membenci siapapun sekarang. Aku nggak akan cari kamu lagi. Lanjut Kela. Tapi kalau suatu hari kamu bisa bangkit, bangkitlah bukan untuk membalas, tapi untuk menebus. Klik, telepon terputus, dan bersamaan dengan itu, satu bab pahit dalam hidup Revan benar-benar selesai. Sementara itu, Nadira duduk di ruang kerja barunya, memandangi peta ekspansi bisnis di dinding. Ia telah mempersiapkan langkah besar, membuka cabang usaha di 3 kota besar lain. Modal sudah cukup, dukungan kuat dari investor, dan kepercayaan publik terus meningkat.
namun kali ini, ada hal yang berbeda. Ia tidak lagi bekerja dengan ambisi untuk membalas. Kini, setiap langkahnya lahir dari keyakinan bahwa ia bisa menjadi sosok baru. Bukan hanya wanita yang pernah dikhianati, tapi wanita yang menjadi lebih setelah dikhianati. Dita, pengacaranya, mengangkat gelas kopi dan menatap Nadira dengan bangga. Kamu tahu nggak, Dir? Banyak perempuan yang ngikutin perjalananmu. Kamu bukan cuma inspirasi. Kamu jadi simbol. Nadira tersenyum kecil. Simbol apa? Luka? Simbol bahwa luka bisa jadi kekuatan. Jawab Dita mantap. Nadira tak menyangkal itu. Ia tahu, dirinya bukan orang suci. Ia tahu rasa dendam pernah menggerakkannya. Tapi ia juga tahu, dirinya telah melewati ujian yang tak semua orang bisa bertahan menjalaninya. Beberapa hari kemudian, Nadira mendapat undangan menghadiri pertemuan eksklusif yang mempertemukan pemilik usaha perempuan dari seluruh negeri. Dalam forum itu, ia menjadi pembicara utama dan menyampaikan pidato singkat namun membekas. Saya tidak pernah menyangka bisa sampai di titik ini. Tapi saya ingin semua yang duduk di sini tahu, saya berdiri bukan karena tak pernah jatuh. Saya berdiri karena saya sudah jatuh sedalam-dalamnya, dan memilih untuk bangkit. Ruangan hening, beberapa mata berkaca-kaca, dan dalam momen itu, Nadira merasa, untuk pertama kalinya setelah semua badai berlalu, dirinya utuh kembali. Malam harinya, ia pulang ke rumah. Rumah barunya sederhana, tapi nyaman. Tak ada bayangan Revan, tak ada kenangan yang mengusik. Hanya dirinya, dan harapan baru. Ia duduk di balkon, membiarkan angin menyapu rambutnya yang tergerai. Tangannya memegang secangkir teh hangat. Seperti biasa, dari kejauhan, suara lonceng gereja terdengar. Summer, kota mulai sepi, dan malam mengulur keheningannya dengan tenang. Nadira mengambil ponsel, membuka aplikasi catatan, dan mulai mengetik. Dulu aku pikir, keadilan adalah melihat mereka yang menyakitiku tersungkur. Tapi ternyata, keadilan sejati adalah ketika aku mampu berjalan tanpa mereka, tanpa amarah, tanpa luka yang kubawa terus-menerus. Memaafkan bukan berarti membebaskan mereka, tapi membebaskan diriku sendiri dari beban yang terlalu lama kutanggung. Ia menutup ponselnya, dan di detik itu, tanpa air mata, tanpa suara, Nadira memaafkan, bukan karena mereka pantas menerimanya, tapi karena ia pantas hidup damai. Keesokan harinya, Revan mendapat surat, isinya hanya satu kalimat, saya mencabut laporan terhadap Anda. Bukan karena saya lupa, tapi karena saya ingin hidup saya tak lagi berisi wajah Anda. Revan membacanya berkali-kali. Tangannya gemetar. Matanya panas. Tapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Nadira benar-benar selesai, dan ia, Revan, hanya bisa berdiri di antara puing-puing masa lalu, yang tak mungkin bisa ia bangun kembali. Matahari pagi masuk lewat jendela kamar Nadira. Ia membuka matanya dengan tenang, menghirup udara segar yang kini terasa ringan. Tak ada lagi luka yang menusuk dari dalam, hanya satu rasa tersisa, syukur. Ia sudah melalui semuanya, dan ia menang, tanpa harus berteriak. Tanpa harus membalas dengan luka yang sama, ia menang, karena memilih untuk tidak hancur. Pagi itu, langit mendung tak serta-merta menghadirkan kesedihan. Justru ada ketenangan dalam awan kelabu yang menggantung di atas kota, seperti jeda sebelum matahari muncul kembali. Di dalam rumahnya yang tenang, Nadira menyeduh kopi dan membuka jendela. Udara dingin menyapu wajahnya, membelai rambutnya yang mulai panjang, mengingatkannya bahwa waktu telah berlalu. Banyak hal berubah, termasuk dirinya. Hari ini menandai tepat 1 tahun sejak ia mengetahui perselingkuhan itu, bukan ia sengaja mengingatnya. Tapi tubuh dan hatinya mengenang dengan sendirinya. Suara-suara yang dulu membuat dadanya sesak kini tinggal gema samar. Dan rasa perih yang dulu menggerogoti malam-malamnya kini telah menjelma menjadi ketabahan. Nadira duduk di depan laptop, membuka surel-surel kerja, menjawab satu persatu dengan ketenangan yang dulu tak ia miliki. Ia tidak lagi berjalan dengan tergesa, tidak lagi tidur dengan rasa curiga, tidak lagi menyamar dengan senyum palsu. Ia adalah dirinya sendiri, utuh. Walau pernah hancur, siang itu, ia menghadiri rapat bisnis bersama mitra dari luar kota. Saat ia memasuki ruang pertemuan, semua mata tertuju padanya, bukan karena penampilannya, tapi karena aura yang terpancar dari caranya melangkah, berbicara, dan memimpin. Ia bukan sekadar pengusaha perempuan yang sedang naik daun. Ia adalah contoh nyata bagaimana kekalahan bisa dijadikan tangga menuju kejayaan. Salah satu peserta rapat, seorang wanita muda, menghampirinya seusai pertemuan. Bu Nadira, saya mengikuti kisah ibu sejak awal.
Saya pernah ada di posisi yang sama. Tapi saya memilih menyerah. Dan saya malu karena ibu bisa bertahan. Nadira menatapnya lembut. Kamu tidak kalah karena pernah menyerah, ucapnya pelan. Kamu kalah hanya kalau kamu berhenti mencoba. Wanita muda itu meneteskan air mata, dan Nadira tersenyum. Tidak sebagai seorang pemenang, tapi sebagai seseorang yang tahu rasanya jatuh dan memilih untuk tetap bangkit meski dunia mendorongnya mundur. Di sore hari, ia menerima kabar dari Dita, proses pelepasan aset terakhir sudah selesai. Kamu resmi tidak punya hubungan hukum lagi dengan Revan dalam bentuk apapun. Semua selesai, dia. Nadira menghela napas panjang. Bukan karena lega semata, tapi karena itu adalah titik akhir dari semua urusan yang selama ini menggantung di hidupnya. Terima kasih, Dit. Kamu mau aku kasih tahu dia? Nadira menggeleng, walau Dita tak melihatnya. Enggak perlu. Biarkan dia tahu dari tempatnya berdiri. Dita tertawa kecil. Kamu benar-benar sudah jauh di depan, ya? Nadira tak menjawab. I tahu bukan soul. Seberapa jauh ia melangkah, tapi seberapa kuat ia berdiri di atas luka yang dulu sempat membuatnya tak sanggup bernapas. Malam itu, Revan berdiri di depan apartemennya yang hampir kosong. Setelah menjual sebagian besar aset yang tersisa untuk membayar utang dan tuntutan, ia memilih untuk pindah ke kota kecil, menjauh dari sorotan, menjauh dari bayang-bayang Nadira. Ia sudah mencoba menghubungi Kela, tapi nomornya tak lagi aktif. Kabar terakhir yang ia dengar, wanita itu pindah ke luar negeri dan bekerja sebagai pengasuh bayi. Ironi yang menyayat, mengingat dulu mereka merasa seperti pasangan paling berani menantang dunia, kini, mereka sama-sama tumbang, dan dunia? Tak peduli. Revan menatap langit malam yang mendung. Dalam hati, ia mengulang kata-kata yang tak pernah ia ucapkan, aku mencintaimu, dia. Tapi aku terlalu bodoh untuk tahu caranya menjaga. Namun ucapan yang datang terlambat, hanya tinggal suara kosong yang tak sampai ke siapapun. Beberapa hari kemudian, Nadira menerima undangan menghadiri acara penghargaan untuk pelaku usaha inspiratif. Namanya termasuk dalam daftar nominasi utama. Ia tersenyum kecil. Dulu, ia pernah bermimpi mendapat pengakuan. Tapi kini, ia hanya ingin hidup dengan tenang. Meski begitu, ia tetap datang. Bukan untuk piala, tapi untuk merayakan langkah-langkahnya sendiri. Di panggung kecil yang dihias sederhana, pembawa acara menyebut namanya dengan penuh semangat. Nadira naik ke atas, menerima plakat penghargaan, lalu berdiri di depan mikrofon. Ia tak banyak bicara. Tapi kalimatnya cukup untuk membekas. Saya pernah kehilangan segalanya. Tapi kehilangan terbesar bukan ketika harta atau cinta dirampas. Kehilangan terbesar adalah ketika kita kehilangan diri kita sendiri. Saya bersyukur, saya menemukannya kembali. Tepuk tangan menggema. Nadira menatap wajah-wajah yang tersenyum padanya. Beberapa bahkan menitikkan air mata, dan malam itu, ia tahu, perjalanannya yang berat akhirnya sampai pada fase yang tenang, setibanya. Di rumah, Nadira membuka pintu dan disambut aroma kayu manis dari diffuser favoritnya. Rumah kecil yang ia pilih sendiri, ia isi sendiri, dan ia bentuk dengan tangan sendiri. Tak ada orang lain yang ikut menentukan warna dinding, susunan rak, atau lukisan di ruang tamu, semuanya tentang dirinya. Ia duduk di sofa, membuka buku catatannya, dan menuliskan satu halaman baru, aku tidak membenci siapapun. Tidak Revan. Tidak Kela. Tidak siapapun yang pernah menyakitiku. Karena kalau aku masih menyimpan benci, aku belum benar-benar bebas. Dan aku ingin bebas. Beberapa minggu kemudian, di tengah kesibukan barunya, Nadira duduk di sebuah kafe kecil dekat danau, menunggu seorang tamu yang baru ia kenal dari jejaring pengusaha perempuan. Seorang pria parubaya mendekat, ramah, sopan, dan terlihat cerdas. Mereka berbincang. Bukan tentang luka. Bukan tentang masa lalu, tapi tentang rencana, proyek, dan masa depan. Dan saat pria itu tertawa karena gurauan kecil Nadira, ia menyadari sesuatu. Ia bisa tertawa lagi, tulus, tanpa beban, tanpa bayangan Revan atau Kela mengintip dari sudut manapun dalam pikirannya. Karena saat seseorang benar-benar pulih, ia tak butuh permintaan maaf untuk merasa selesai. Ia hanya butuh dirinya sendiri yang siap melangkah. Dan malam itu, ketika angin menyapa pipinya lembut saat ia berjalan pulang, Nadira berbisik pada dirinya sendiri, aku sudah sampai di ujung luka. Dan kini saatnya berjalan ke arah cahaya. Mentari pajai menyelinap masak melalui sila terai, menyinari dinding putih yang bersih dan hangat. Di ruang makan yang sederhana namun rapi, Nadira duduk sendirian. Tangannya menggenggam secangkir kopi, mata menatap keluar jendela, menyaksikan kehidupan yang perlahan-lahan kembali tenang,
tak ada lagi ponsel yang bergetar karena pesan bernada ancaman. Tak ada lagi air mata yang tumpah karena pengkhianatan. Tak ada lagi wajah yang harus ia pura-pura bahagia di hadapannya. Semua sudah berlalu, dan hari ini adalah hari ia mengucapkan selamat tinggal. Bukan pada seseorang, tapi pada versi dirinya. Yang dulu selalu mencoba memahami, selalu menunggu, dan selalu memaafkan mereka yang tidak pernah berniat berubah. Siang itu, Nadira melangkah ke halaman rumah ibunya. Sebuah rumah tua di pinggir kota, penuh kenangan. Ia datang sendiri, tanpa pengawal, tanpa supir. Hanya ia dan tas tangan kecil berisi oleh-oleh. Ibunya sudah menunggu di teras, senyumnya hangat seperti biasa, mereka berpelukan lama. Tak perlu banyak kata. Karena pelukan itu saja cukup untuk mengingatkan Nadira, ada cinta yang tak pernah menyakitinya. Di dalam rumah, mereka duduk berdua. Sang ibu menuangkan teh hangat, lalu menatap putrinya dengan penuh kebanggaan. Aku baca namamu di majalah minggu ini, ujar ibunya lembut. Kamu masuk daftar perempuan paling berpengaruh tahun ini. Nadira tersenyum pelan. Itu hanya daftar, Bu. Tapi yang paling penting, aku masih bisa duduk di sini, bersama ibu, dengan hati yang gak sesak lagi. Ibunya mengangguk. Kamu pernah jatuh sangat dalam, NAK. Tapi kamu juga naik, jauh lebih tinggi. Nadira menunduk, menahan air mata, karena dari sekian banyak suara yang pernah ia dengar, suara ibunya adalah satu-satunya yang tak pernah menghakimi, tak pernah membebani, dan tak pernah pergi. Bahkan saat ia kehilangan segalanya, di sisi lain kota, Revan duduk di sebuah ruang kelas kecil. Bukan sebagai pembicara, bukan sebagai pengusaha, tapi sebagai murid di program pelatihan keterampilan usaha kecil. Ia mulai dari nol, menyusun kembali hidupnya dengan perlahan, tak ada mobil mewah. Tak ada jam mahal. Hanya kemeja polos, buku catatan, dan kepala yang mulai merunduk rendah. Di tempat itu, tak ada yang mengenalnya sebagai Revan yang dulu. Ia hanya Revan, peserta yang ingin belajar. Setiap malam, ia bekerja paruh waktu sebagai petugas gudang di sebuah toko bahan bangunan. Gajinya tak seberapa, tapi cukup untuk bertahan. Ia menyimpan foto Nadira di dompetnya. Bukan untuk berharap kembali, tapi sebagai pengingat bahwa cinta yang tidak dijaga akan meninggalkan luka yang tak bisa dihapus uang atau waktu. Beberapa minggu kemudian, Nadira berdiri di sebuah aula kecil yang dipenuhi para perempuan dari berbagai latar belakang. Ia diundang sebagai mentor dalam program pemberdayaan janda dan ibu tunggal. Setiap mata menatapnya dengan harapan, dan untuk pertama kalinya, Nadira menceritakan kisah hidupnya dengan jujur, bukan sebagai cerita balas dendam, bukan sebagai kisah sukses, tapi sebagai proses panjang yang menyakitkan, menguatkan, dan menyadarkan. Saya pernah hampir gila karena pengkhianatan, ucapnya lirih. Saya pernah merasa ingin menghilang. Tapi kemudian saya sadar bahwa saya tidak dilahirkan untuk dimusnahkan. Saya dilahirkan untuk berdiri kembali. Tepuk tangan tak langsung terdengar. Semua hanya diam. Beberapa menangis. Beberapa menggenggam tangan satu sama lain. Dan Nadira tahu, di antara mereka, ada dirinya yang dulu, dan ia ingin menjadi cahaya kecil bagi mereka yang belum menemukan jalan keluar. Malam itu, setelah acara selesai, Nadira berjalan sendiri ke taman kota. Di tangannya ada kertas yang telah ia tulis sejak lama, namun baru. Malam itu ia bawa sebuah surat. Ditujukan pada masa lalunya, ia duduk di bangku taman, membuka lipatan surat itu, dan membacanya sendiri dalam hati. Kepada diriku yang dulu, maaf karena aku membiarkanmu terlalu lama mencintai orang yang salah. Maaf karena aku pernah membuatmu percaya bahwa pengkhianatan bisa disembuhkan dengan kesetiaan. Tapi terima kasih karena kamu tidak menyerah. Sekarang, aku akan hidup untukmu. Bukan untuk dia. Bukan untuk dendam. Tapi untukmu yang dulu terluka diam-diam. Ia melipat surat itu, lalu membakarnya perlahan. Api kecil menyala, menyisakan abu yang ditiup angin malam, dan bersamaan dengan ITU. Nadira berdiri, meninggalkan masa lalu, tanpa dendam, tanpa luka, tanpa ingin kembali. Beberapa bulan berlalu, Nadira membuka galeri kecil di pusat kota, tempat ia menampung karya para ibu rumah tangga, janda, dan korban kekerasan yang mulai belajar mengekspresikan diri melalui seni. Galeri itu diberi nama Ruang Pulih. Ia tak ingin dipanggil direktur. Ia hanya ingin disebut fasilitator. Karena hidup telah mengajarinya bahwa kekuatan sejati bukan pada kekuasaan, tapi pada kemampuan mengulurkan tangan. Dan setiap kali seseorang bertanya bagaimana ia bisa bertahan, Nadira hanya menjawab, karena aku pernah kehilangan semuanya. Dan saat kamu sudah kehilangan semuanya,
kamu akan tahu bahwa kamu hanya butuh satu hal untuk bangkit, percaya pada dirimu sendiri. Satu malam, di kafe yang dulu pernah ia kunjungi, Nadira duduk di kursi pojok, menatap keluar jendela, seorang pria datang menghampiri. Bukan siapa-siapa. Bukan tokoh besar. Hanya pria biasa. Yang dulu pernah ia temui dalam forum diskusi bisnis kecil. Mereka berbincang pelan, saling tertawa, dan saling berbagi buku bacaan favorit, dan saat mata pria itu menatapnya hangat, bukan karena ingin memiliki, tapi karena ingin mengenal, Nadira tahu, ia siap membuka hati, bukan karena butuh diselamatkan, tapi karena kini, ia tahu caranya menyelamatkan dirinya sendiri, dan cinta yang datang bukan lagi ancaman, tapi pelengkap, bukan lagi pelarian, tapi pulang.